Oke, gini Pak, saya ingin kembali ke ide dan gagasannya Ki Hajar Dewantoro ya. Di antara yang ditulis oleh Ki Hajar itu, yang dia sebut sebagai asas pendidikan ya, tahun 1922 itu, dia menyebutnya sebagai Pancadharma. Di antara Pancadharma itu ada yang disebut sebagai kemerdekaan. Kemerdekaan. Saya ingin tahu dari Pak Faiz, bagaimana menjelaskan tentang prinsip kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantoro, apalagi hari-hari ini kita seringkali juga mendengar istilah kurikulum merdeka. Gimana itu Pak? Sebenarnya kalau Pancadharma itu tidak bisa dipotong satu, harus 5. Namanya saja Panca. Namanya Panca. Ya, jadi seperti Pancasila. Kalau dipotong satu tidak Pancadharma namanya. Jadi ada kemerdekaan, ada kebangsaan. Ini kalau saya salah diingat. Ya. Ada kemanusiaan. Ada lagi apa, Mas Ali? Ya, ada 5 itu ya. Ya, kemerdekaan, kebangsaan, alam kemanusiaan, kodrat alam. Kodrat alam, kodrat alam. Jadi pokoknya 5 itulah ya Panca. Itu 5-5-nya harus hidup. Oh, kebudayaan. Kebudayaan ya. Ya. Budaya, kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan, kodrat alam. Ini harus ada semua. Ini harus dijelaskan paket lengkap. Kemerdekaan saja tanpa kemanusiaan, tanpa kebangsaan, tanpa kebudayaan, liar. Itu mungkin yang jadi guyonan. Wah, kurikulum merdeka belajar, merdeka sak karepe dhewe. Lupa dengan seolah-olah tanpa aturan. Aku jadi ini sak karepe dhewe. Bebas ini masuk enggak apa-apa, enggak masuk enggak apa-apa. Jadi kan terus memahaminya begitu. Tetap merdeka itu harus diimbangi nomor 2 tadi, kebangsaan. Jadi ada komitmen memberi kontribusi pada bangsa. Kemudian kemanusiaan. Yo kita mengajar mereka dalam rangka memanusiakan mereka dan membuat mereka mampu memanusiakan manusia yang lain. Itu prinsip kemanusiaan. Kemudian kebudayaan. Ini urusannya budaya. Jangan sampai anak didik kita itu lupa dengan akar budayanya. Seperti tadi kita jelaskan, kehilangan pride-nya itu karena mereka tidak tahu mungkin tentang keunggulan, keagungan budayanya. Dan yang terakhir kodrat alam. Kodrat alam itu iya kita ngajar anak-anak biar pandai, biar berkualitas. Tapi melihat kodratnya juga. Jangan anak masih TK dipaksa ini itu yang belum umurnya. Belum usianya, itu sesuai kodratnya saja. Nanti Ki Hajar punya rumus. Kodratnya bermain. Ya, jadi Ki Hajar punya rumus. Anak usia sekian sampai sekian cara ngajarnya begini. Sekian sampai sekian cara Karena ngajarnya sekali lagi begini. konsep pendidikan di dalam Ki Hajar itu adalah taman. Ya, jadi taman itu penting. Menyesuaikan. Jadi taman bagi anak TK kan beda nilainya dengan taman bagi mahasiswa. Itu atmosfernya harus berbeda. Itu yang menarik dari Ki Hajar. Jadi bagus kok kurikulum Merdeka Belajar itu luar biasa. Tapi semoga kalau memang di cross checkkan dengan Pancadharmanya Ki Hajar, semoga tidak melupakan 4 prinsip yang lain. Iya, kita ingin maju di bidang pendidikan, kita ingin unggul, tapi tetap unggul yang merdeka, yang berkebudayaan, berkemanusiaan, berbangsa dan sesuai kodrat alam. Berarti penyebutan istilah Merdeka Belajar ya dalam terminologi pendidikan nasional kita itu sebenarnya adalah satu dari 5 prinsip ya yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Dan itu satu paket sebenarnya Pak. Ya, satu paket. Ya sederhananya Merdeka Belajar itu kan seperti di taman tadi, anak wis milih main suka-suka kamu, sesuai minatmu, sesuai bakatmu. Ya, itu kalau Ki Hajar kan punya rumus among, momong, ngemong. Ini menarik. Among, momong, ngemong. Momong dan ngemong. Gimana itu Pak? Among, momong, ngemong. Iya, jadi kalau itu momong, itu menanamkan sesuatu. Jadi saya ngajar murid, kamu tak kasih tahu informasi perang Diponegoro tahun sekian sampai sekian. Ini bagian dari momong. Kalau among, itu membiarkan murid berkembang sesuai bakat dan minatnya. Apa tadi? Momong, among, ngemong. Yang terakhir kalau ngemong itu
semacam ngayomi, memberi contoh, memberi teladan. Seperti ini loh yang harus kamu lakukan yang baik. Yang mungkin dari situ muncul prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ini kan sebenarnya strategi positioning seorang guru di depan murid-muridnya. Kapan saya harus ing ngarsa sehingga sung tulodo, kapan saya ing madya sehingga mangun karso, kapan saya tutwuri yang tinggal handayaninya, memberdayakannya. Nah ini ya, meskipun kan kalau di... Jadi istilah tutwuri handayani itu adalah istilah yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro ya? Iya, jadi ada yang bilang ini dulu strategi tutwuri handayani itu ya tidak hanya Ki Hajar, sebelumnya digunakan oleh para wali. Oleh para wali? Dalam konteks dakwah. Para wali itu ketika berdakwah tidak marah-marah, tidak ngajak, tidak maksa. Dibiarkan saja masyarakat dengan budayanya, tapi perlahan-lahan budaya itu dimasuki nilai-nilai Islam.